Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam segmen kajian pepatah-pepatah indah dalam bahasa Arab, mahfuzat dan motivasi Manjada Wajada. Kali ini sangat spesial karena kalau biasanya saya menjelaskan mahfuzat dari orang-orang para penyair-penyair Arab. Kali ini sangat spesial karena ini mahfuzat ciptaan saya, ya, dari hasil permenungan. Nah, saya menciptakan satu mahfuzat sendiri. Habis ini saya doakan akan menciptakan banyak mahfuzat, ini ya. Jadi mahfuzatnya itu adalah tentang Sirrun najah fi thalabil ilmi. Rahasia sukses para santri, rahasia sukses para pencari ilmu. Li Akbar Zainuddin, mualliful kitab Manjada Wajada. Sirrun najah fi thalabil ilmi tis'atun. Awalan quwwatul himmati. Sanian ibtida'ul yaumi bikulli hammazah. Salisan as-sabru wasyukru likulli ni'mah. Rabi'an at-tajannubu anil asya'is sayyi'ah. Khamisan al-ma'rifah ala maziyyatin nafas. Sadisan as-syaja'ah lil ahlam al-azimah. Sabi'an al-jiddu fit ta'allum wal ansyitah. Thaminan ikramul mudarris. Tasi'an ihtiramul walidain. Rahasia sukses para pencari ilmu, termasuk para santri, itu ada 9. Apa saja rahasianya? Yang pertama itu adalah kemauan yang kuat. Kalau kita ingin belajar, apalagi belajar di pesantren, itu harus punya kemauan yang kuat. Karena tantangan belajar itu sangat banyak. Ya, tantangannya belajar itu sangat banyak. Malas, terus kalau di pesantren nggak betah, gitu ya. Terus temennya gangguin. Banyak sekali pelajaran, sulit menghafal, sulit paham, tantangannya banyak sekali. Kemauan kita harus kuat. Kalau kemauan kita kuat, itu akan memudahkan kita menghadapi semua tantangan itu. Niat kita, mengapa ya mencari ilmu ke sini, mengapa ke pesantren, mengapa sekolah, mengapa ke pondok, apa yang kau cari. Nah, itu akan memberi kita kekuatan, kemauan. Kalau kemauan kita yang kuat, itu tantangan, rintangan, insya Allah akan bisa kita hadapi. Kalau kemauan kita tidak kuat, ada sedikit masalah, kita nggak betah, pengen pulang, nggak mau belajar. Nah, itu akan menyulitkan kita. Maka yang pertama, kalau mau belajar, itu adalah punya kemauan yang kuat. Yang kedua, kalau kita ingin sukses sebagai pelajar, itu mulai hari dengan penuh semangat. Bangun pagi, ya jangan melempem. Baru bangun pagi, semangatnya sudah seperti kerupuk. Ya, kena angin mengkerut, kena air mengkerut. Semangatnya harus luar biasa. Semangat bangun pagi yang luar biasa, itulah yang akan membuat kita terus semangat. Nah, kita tiap hari berhadapan dengan malas, kita tiap hari berhadapan dengan godaan, tantangan, rintangan. Yang itu kalau kemudian bangun pagi kita sudah semangat, itu ada senjata yang sangat kuat untuk melawan semua tantangan dan rintangan itu. Karena itu bangun pagi harus semangat. Yang ketiga, kunci sukses untuk para pencari ilmu
itu adalah sabar dan syukur terhadap semua nikmat. Jangan setiap hari mengeluh saja. Sabari, syukuri. Kalau ada tantangan, rintangan, ujian, sabari, hadapi saja. Nanti pasti akan berlalu kok. Dan syukuri semua nikmat. Bahwa kita masih bisa belajar. Bahwa kita masih bisa kemudian hidup dalam lingkungan yang baik. Kita masih punya orang tua. Masih ada orang-orang yang sayang dengan kita. Masih ada guru-guru yang peduli dengan kita. Nah, banyak orang di luar sana yang terlantar, banyak orang yang di luar sana itu mau bayar sekolah aja susah. Bukan hanya bayar sekolah susah, untuk makan sehari-hari aja susah. Nah, ketika makan sehari-hari susah, terus kemudian bayar sekolah susah, nah itu kan perlu kita bersyukur bahwa kita masih bisa sekolah. Kita bersyukur kita masih bisa mondok. Kita bersyukur masih bisa belajar dengan baik. Kesyukuran kita itu akan membuat kita tenang, kesyukuran kita membuat kita bahagia dan tenang, sehingga belajar kita itu semakin lama semakin baik. Jadi syukuri, jangan dikit-dikit mengeluh, itu yang akan membuat kita sulit untuk bisa berhasil. Terus yang keempat, menjauhi sikap negatif. Ya, mengeluh, malas, menunda pekerjaan, menyalahkan orang lain. Di antara sifat-sifat negatif yang sering kita lakukan. Berhenti mengeluh mulai dari sekarang. Ya, kalahkan malasmu. Kalau ada PR, kalau ada pekerjaan rumah, kerjakan sekarang. Jangan tunda-tunda, ya. Berhenti membuat alasan dan berhenti menyalahkan orang. Sikap-sikap negatif yang itu menghambat kesuksesan kita. Kalau kita masih kalah dengan sikap negatif ini, akan sulit kita untuk sukses. Lawan semua sikap negatif, hindari semua sikap negatif, bersikap untuk lebih positif. Kelima, kalau kita pengen sukses sebagai seorang pelajar, seorang santri, itu adalah tahu kelebihan diri kita sendiri, ya. Tahu kelebihan kita apa, kita punya apa. Saya dari dulu sukanya menulis, sukanya ngomong depan orang, maka kelebihan itu saya perdalam, ya. Menulis, latihan sering. Terus public speaking juga latihan sering, sehingga terus terasa sampai sekarang, ya. Menjadi penghidupan saya itu salah satunya adalah karena diasah sejak kecil. Sejak kita jadi pelajar itu harus selalu diasah keterampilan kita itu apa, sehingga kita tidak tahu, ya, yang dulu kita sangat serius itu ternyata sekarang itu sangat berguna. Sehingga sekarang itu berguna sekali apa yang dulu dipelajari. Kalau dulu sudah kemudian belajar dengan baik, insya Allah keterampilan itu semakin lama akan semakin meningkat. Nah, keenam, berani punya impian besar. Ini dia, masa depan kita itu sangat tergantung dari apa yang kita pikirkan sekarang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita menjadi apa itu sangat tergantung dari apa yang kita pikirkan sekarang. Karena itulah, punya impian besar, tinggi. Dulu saya pas di pondok kelas 4, berarti kelas 1 aliyah, ya. Itu punya impian ingin bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah 30 tahun itu saya impian mulai tercapai. Ya, bisa keliling ke banyak tempat. Sekarang ini hampir 34 provinsi. Baru 33, ya, kurang 1 provinsi. Nah, itu karena apa? Karena impian. Impian itu yang akan membawa kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena impian itu mengarahkan kita kepada masa depan. Impian membuat kita terus semangat, memotivasi hidup kita untuk menjadi orang-orang yang paling
bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan biarkan hidup ini mengalir apa adanya, alirkan ke tempat yang kita inginkan. Ketujuh, kalau kita sudah punya impian besar, tugas kita sebagai pelajar itu adalah sungguh-sungguh dalam belajar dan beraktivitas. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi segala aktivitas di luar kelas itu ikuti. Pramuka, olahraga, klub bahasa, ya macam-macam itu, keterampilan, ikuti. Silat, ya macam-macam itu ya. Public speaking, ikuti dengan penuh kesungguhan. Karena ekskul itu yang membentuk kita. Membentuk kita bagaimana memimpin orang, membentuk kita bagaimana berinteraksi dengan orang lain, membentuk kita bagaimana kemudian kita itu saling bekerja sama. Nah, itu terbentuk dari organisasi-organisasi itu. Maka aktivitas itu ikuti dengan penuh kesungguhan. Insya Allah akan bermanfaat buat masa depan kita. Kedelapan, hargai guru-guru. Ya, sederhana kok. Di kelas ya, di kelas perhatikan jangan ngantuk, gitu ya. Kalau ada PR cepat selesaikan. Tunjukkan kita ini orang-orang yang tangguh, orang yang kuat. Itu insya Allah itu cara paling baik menghargai guru-guru. Belajar tunjukkan bahwa kita mampu untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan nomor 9 yang terakhir, kalau kita mau sukses menjadi pelajar, menjadi santri, menjadi murid yang baik, itu adalah hormati kedua orang tua kita. Sudah jelas bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, kalau orang tua kita itu senang dengan kita, insya Allah Allah juga ridho sama kita. Jadi berhenti menyusahkan orang tua, ya, berhenti menyusahkan orang tua, bikin mereka senang, bikin mereka bahagia, insya Allah itu yang akan menjadikan kita sukses. Silakan mahfuzat ini dibagikan kepada para santri, kepada murid-murid, pada siswa-siswa. Inilah 9 rahasia sukses para pencari ilmu. Pertama, kemauan yang kuat. Mulai hari dengan semangat, sabar dan syukur terhadap segala nikmat, menjauhi segala sikap negatif. Kemudian nomor 5, punya tahu kelebihan diri sendiri. Ke-6, berani punya impian besar. 7, kesungguhan dalam belajar dan beraktivitas. 8, menghargai guru. 9, hormat kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan anak didik, anak-anak kita, ya, semuanya sukses dalam belajarnya, semuanya selesai dengan husnul khatimah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.